Wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dalam Ceria Bimbel ASN, dan hari ini kita akan bahas materi pengertian, tujuan dan bagaimana sistem penilaian dalam seleksi kompetensi dasar CPNS. Jadi like, komen, dan subscribe untuk materi hari ini karena kita akan memahami bersama materi inti dalam SKD. Oke, teman-teman, bersama saya Selastri Yasim, kita akan membahas dan memahami bersama apa itu SKD. Jadi, teman-teman, seleksi kompetensi dasar merupakan tahapan seleksi dalam pengadaan CPNS yang bertujuan untuk mengukur kompetensi dasar peserta sebagai calon aparatur sipil negara atau ASN. Nah, teman-teman, ASN ini digunakan untuk menilai kesiapan peserta dari aspek pengetahuan kebangsaan, kemampuan berpikir, serta karakter pribadi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai seorang ASN. Nah, teman-teman, yang wajib Anda pahami adalah 3 aspek utama dalam SKD. Jadi, yang dinilai adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, TWK di sini mengukur pemahaman dan kemampuan peserta dalam menerapkan nilai-nilai kebangsaan. Aspek yang kedua adalah tes intelijensia umum atau TIU, yang mana di sini mengukur kemampuan berpikir logis, analitis, verbal, numerik, dan figural. Yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi atau TKP. Jadi tes ini mengukur sikap, perilaku, dan karakter kerja peserta sebagai calon ASN. Nah, teman-teman, dalam SKD itu ada 110 butir soal dengan rincian TWK terdiri dari 30 butir soal, TIU 35 butir soal, dan TKP ada 45 butir soal, teman-teman. Jadi passing grade masing-masing atau nilai minimum yang harus Anda lulusi dalam TWK itu ada 65 poin untuk TWK. Kemudian nilai standar untuk TIU adalah 80, dan untuk TKP Anda wajib memperoleh nilai 166 untuk bisa lolos atau memperoleh nilai standar SKD seperti itu. Nah, adapun grade tertinggi atau nilai tertinggi dalam SKD itu teman-teman bisa memperoleh nilai 550. Nah, apa saja rinciannya, teman-teman? Jadi rinciannya itu untuk TWK Anda akan memperoleh nilai, jika jawabannya benar semua, akan memperoleh nilai 150. Untuk TIU nilai tertingginya adalah 175 dan TKP 225, teman-teman. Ini Anda sudah tidak tergeser ya ketika perankingan. Luar biasa. Oke, kita masuk ke aspek penilaian pertama, yaitu tes wawasan kebangsaan. Jadi kita akan masuk ke sini, teman-teman, di TWK. Nah, TWK ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan 5 aspek, teman-teman. Jadi ada nasionalisme, ada integritas, ada bela negara, pilar negara, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Aspek ini atau penguasaan pengetahuan inilah yang dinilai dalam TWK. Jadi tadi dalam materinya itu berapa soal ya? Ini ada 30 butir soal untuk TWK. 30 butir soal itulah yang dipecah di sini, teman-teman. Jadi bisa saja 5 soal nasionalisme, 5 soal integritas, 6 soal bela negara, 6 juga soal pilar negara, atau 5 soal bahasa negara atau bahasa Indonesia. Yang jelasnya cukup 30 soal untuk pertanyaan-pertanyaan dalam menilai penguasaan pengetahuan Anda dalam hal wawasan kebangsaan. Oke, teman-teman, mari kita bahas materi yang pertama, yaitu nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Jadi nasionalisme itu adalah memiliki tujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi nasionalisme ini bagaimana kesadaran untuk mencintai bangsa, mengutamakan kepentingan nasional, menjaga persatuan, serta mempertahankan identitas bangsa. Nilai utama nasionalisme, teman-teman, itu meliputi cinta tanah air, persatuan kepentingan nasional, identitas nasional, kemandirian, dan keterbukaan yang tetap berakar pada jati diri bangsa. Apa saja nilai-nilai nasionalisme? Nah, kita bisa lihat di sini ada 6 nilai-nilai nasionalisme. Jadi yang pertama adalah cinta tanah air, tentang bagaimana memiliki rasa bangga, peduli, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang kedua adalah mengutamakan kepentingan bangsa, tentang mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, kelompok, suku, atau golongan.
Yang ketiga, persatuan dan kesatuan tentang menjaga kerukunan dalam beragama, dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Yang keempat adalah menjaga identitas nasional tentang bagaimana menghormati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia dan budaya bangsa. Nilai yang kelima adalah kemandirian bangsa. Jadi, bagaimana mendukung upaya memperkuat kemampuan bangsa dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, dan pertahanan. Yang keenam adalah terbuka tetapi tidak kehilangan jati diri. Jadi, teman-teman bagaimana di sini mampu menerima perkembangan global secara selektif tanpa meninggalkan nilai dan karakter bangsa. Kita bahas mengenai bagaimana trik menjawab soal nasionalisme. Jadi, rumus cepat untuk menjawab soal nasionalisme adalah tentang bagaimana kepentingan nasional, persatuan, identitas bangsa, dan sikap rasional. Yang pertama adalah cari kata kunci kepentingan nasional. Jadi jawaban yang benar biasanya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, kelompok, suku, agama, daerah, atau golongan. Yang kedua, hindari pilihan yang ekstrim. Jadi pilihan seperti melarang semua produk asing, menolak seluruh budaya luar, atau mengutamakan kelompok sendiri biasanya keliru karena nasionalisme bukan sikap tertutup atau berlebihan. Yang ketiga, pilihan jawaban yang menjaga persatuan. Jadi pilih jawaban yang nasionalisme selalu berkaitan dengan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan dalam keberagaman. Yang keempat, teman-teman, bedakan nasionalisme dengan chauvinisme. Nah, nasionalisme ini berarti cinta tanah air tanpa merendahkan bangsa lain. Chauvinisme berarti menganggap bangsa sendiri paling unggul secara berlebihan. Yang kelima adalah perhatikan keseimbangan antara identitas nasional dan kemajuan global. Jadi teman-teman, jawaban terbaik itu biasanya tetap menjaga jati diri bangsa, tetapi tidak menolak ilmu pengetahuan, teknologi, kerjasama internasional, atau perkembangan global. Trik menjawab soal nasionalisme yang keenam adalah pilih jawaban yang rasional dan solutif, teman-teman. Jadi dalam soal HOTS, jawaban benar itu biasanya tidak sekedar patriotik, tetapi juga logis, realistis, dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Oke, teman-teman, kita ke latihan soal nasionalisme. Oke, pemerintah menerapkan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, memperkuat industri lokal, serta membangun kemandirian bangsa. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala, antara lain kualitas sebagian produk dalam negeri belum merata, harga belum selalu kompetitif, dan sebagian instansi masih memilih produk impor karena dianggap lebih praktis. Berdasarkan uraian tersebut, kesimpulan yang paling tepat mengenai hubungan kebijakan tersebut dengan nasionalisme adalah A. Nasionalisme dalam bidang ekonomi harus diwujudkan dengan melarang penggunaan seluruh produk impor agar bangsa tidak bergantung pada negara lain. B. Kebijakan penggunaan produk dalam negeri mencerminkan nasionalisme apabila dilakukan secara rasional, yaitu dengan memperkuat industri nasional tanpa menutup diri dari standar kualitas dan efisiensi. C. Nasionalisme ekonomi berarti semua instansi wajib memilih produk dalam negeri meskipun kualitasnya belum memenuhi kebutuhan layanan publik. D. Penggunaan produk impor menunjukkan lemahnya nasionalisme karena kepentingan nasional hanya dapat diwujudkan melalui produk dalam negeri. Atau E. Kebijakan penggunaan produk dalam negeri tidak berkaitan dengan nasionalisme karena nasionalisme hanya menyangkut persatuan, simbol negara, dan identitas budaya. Oke, teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 menit. 10 detik. Jadi jawabannya benar sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Bagaimana kebijakan penggunaan produk dalam negeri mencerminkan nasionalisme apabila dilakukan secara rasional, yaitu dengan memperkuat industri nasional tanpa menutup diri dari standar kualitas efisiensi. Mari kita bahas. Jadi, mengapa jawaban B ini paling tepat? Karena menunjukkan pemahaman nasionalisme yang rasional dan substantif ya. Jadi, nasionalisme itu tidak berarti menolak seluruh produk asing, teman-teman, tetapi menempatkan kepentingan nasional, kepentingan kemandirian bangsa, dan penguatan industri dalam negeri sebagai prioritas. Nah, namun
Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kualitas, efisiensi, daya saing, dan kebutuhan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup TBK, khususnya aspek nasionalisme yang menilai kemampuan peserta dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi, teman-teman, mengapa pilihan A itu keliru? Kita lihat pilihan A. Nah, pilihan A di sini nasionalisme dalam bidang ekonomi harus diwujudkan dengan melarang. Jadi kata melarang di sini itu terlalu ekstrim, teman-teman, dan menutup diri dari hubungan ekonomi global. Selanjutnya, pilihan C ini keliru karena nasionalisme tidak boleh mengabaikan kualitas pelayanan publik. Nah, kita bisa lihat di sini meskipun kualitasnya belum memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Kemudian pilihan D keliru karena penggunaan produk impor tidak selalu berarti tidak nasionalis, terutama jika berkaitan dengan kebutuhan strategis yang belum dapat dipenuhi di dalam negeri. Nah, kita bisa lihat jawaban D. Jadi katanya produk impor menunjukkan lemahnya nasionalisme karena kepentingan nasional hanya dapat diwujudkan melalui produk dalam negeri. Seperti itu. Oke. Pilihan E keliru karena nasionalisme di sini tidak hanya menyangkut simbol negara, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bidang ekonomi, termasuk kemandirian produksi nasional. Nah, mari kita lihat kebijakan penggunaan produk dalam negeri tidak berkaitan dengan nasionalisme, karena nasionalisme hanya menyangkut persatuan simbol negara dan identitas budaya. Ini keliru ya, teman-teman, karena tidak hanya menyangkut hal tersebut, tetapi juga diwujudkan dalam bidang ekonomi, termasuk kemandirian produksi nasional. Seperti itu. Oke, teman-teman tetap semangat. Kita ke contoh soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. 2. Menghargai budaya daerah sebagai bagian dari identitas nasional. 3. Menolak semua bentuk kerjasama internasional. Yang keempat, menjaga persatuan dalam keberagaman. Dan yang kelima, menganggap budaya sendiri selalu lebih tinggi daripada budaya lain. Nah, pernyataan yang mencerminkan nasionalisme secara tepat adalah A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, atau E. 3, 4, dan 5. Oke, teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 4. Jadi, pada pembahasannya, nasionalisme ini mencakup pengutamaan kepentingan bangsa, penghargaan terhadap identitas nasional, dan persatuan dalam keberagaman. Mengapa kemudian pernyataan 3 dan 5 ini tidak tepat? Karena nasionalisme bukan sikap anti kerjasama ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat menjaga persatuan dalam keberagaman. Oke. Yang ketiga ini menolak semua bentuk kerjasama internasional. Jadi kita di sini melihat bahwa pernyataan 3 dan 5 ini tidak tepat. Kemudian yang kelima, menganggap budaya sendiri selalu lebih tinggi daripada budaya lainnya. Nah, jadi sikap ini tentunya masuk dalam kategori bertentangan dengan nasionalisme atau bukan chauvinisme. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Globalisasi melalui media digital mempercepat masuknya budaya asing ke Indonesia. Kondisi ini dapat memperluas akses pengetahuan, kreativitas, dan jejaring internasional. Tetapi, pada saat yang sama juga berpotensi melemahkan penggunaan bahasa Indonesia, menggeser apresiasi terhadap budaya nasional, dan membentuk pola pikir yang lebih mengagungkan budaya luar. Berdasarkan uraian tersebut, kesimpulan yang paling tepat mengenai hubungan nasionalisme dan globalisasi adalah A. Nasionalisme menuntut masyarakat menolak budaya asing karena setiap pengaruh luar berpotensi menghilangkan identitas nasional. B. Nasionalisme diperlukan agar masyarakat mampu menyaring pengaruh global secara kritis, menerima kemajuan yang bermanfaat, dan tetap mempertahankan identitas bangsa. C. Nasionalisme dalam era globalisasi cukup diwujudkan dengan memperbanyak penggunaan simbol negara di media digital. D. Globalisasi tidak berkaitan dengan nasionalisme karena budaya asing hanya mempengaruhi gaya hidup, bukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau E. Identitas nasional akan bertahan apabila masyarakat mengutamakan budaya lokal dan membatasi penggunaan teknologi digital. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik.
Oke, teman-teman benar sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nasionalisme diperlukan agar masyarakat mampu menyaring pengaruh global secara kritis, menerima kemajuan yang bermanfaat, dan tetap mempertahankan identitas bangsa. Jadi jawaban B ini tepat karena menunjukkan pemahaman nasionalisme yang kritis dan adaptif, teman-teman. Jadi nasionalisme itu tidak berarti menolak globalisasi, tetapi menempatkan kepentingan nasional dan identitas bangsa sebagai dasar yang menyaring pengaruh luar. Dalam konteks seleksi kompetensi dasar CPNS, nasionalisme di sini menilai bagaimana Anda mampu mewujudkan kepentingan nasional dan tetap mempertahankan identitas nasional, seperti itu. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Suatu negara tidak hanya menjadi kuat karena memiliki pertahanan militer yang memadai, tetapi juga karena warganya memiliki kesadaran untuk menjaga persatuan, menggunakan bahasa nasional secara tepat, menghargai keberagaman, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Dalam konteks tersebut, nasionalisme dapat dipahami sebagai A. Kekuatan negara yang hanya ditentukan oleh kemampuan militer dan pertahanan fisik, B. Kesadaran warga negara yang menyeragamkan budaya agar tidak terjadi perbedaan, C. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan melalui persatuan, penghargaan terhadap identitas nasional, dan pengutamaan kepentingan bangsa, D. Kewajiban warga negara untuk menggunakan simbol negara dalam setiap aktivitas sosial, atau E. Upaya mempertahankan budaya nasional dengan menolak seluruh pengaruh budaya asing. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, tepat sekali. Jawaban yang benar adalah C. Jadi jawaban C ini paling tepat karena nasionalisme itu tidak hanya berkaitan dengan perubahan atau pertahanan fisik atau simbol kenegaraan, tetapi juga mencakup kesadaran menjaga persatuan, menghargai keberagaman, menggunakan bahasa nasional, serta mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, teman-teman, mengapa pilihan A ini terlalu tidak tepat? Karena pilihan A ini terlalu sempit, membatasi kekuatan negara pada aspek militer. Nah, pilihan B ini keliru karena nasionalisme tidak menuntut keseragaman budaya, tetapi persatuan dalam keberagaman. Pilihan D itu terlalu simbolik, teman-teman. Sedangkan di sini nasionalisme harus diwujudkan secara substantif. Dan pilihan E itu terlalu ekstrim karena nasionalisme tidak berarti menolak seluruh pengaruh asing, tetapi menyaring secara bijak, seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sebuah daerah, pemerintah mengembangkan program digitalisasi layanan publik dengan menggunakan platform asing karena dinilai lebih cepat dan mudah diterapkan. Namun, sejumlah ahli mengingatkan bahwa penggunaan platform tersebut perlu memperhatikan keamanan data warga, kedaulatan digital, serta kemampuan Indonesia membangun teknologi sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, kesimpulan yang paling tepat mengenai nasionalisme adalah A. Nasionalisme menuntut pemerintah menolak seluruh teknologi asing agar tidak bergantung pada negara lain. B. Nasionalisme dalam teknologi berarti menggunakan produk lokal dalam semua kondisi meskipun belum sesuai kebutuhan layanan publik. C. Nasionalisme dapat diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi secara selektif, menjaga kedaulatan data, dan tetap mendorong kemandirian teknologi nasional. D. Penggunaan platform asing selalu menunjukkan lemahnya nasionalisme karena bertentangan dengan kepentingan bangsa. Atau E. Nasionalisme tidak berkaitan dengan teknologi karena hanya menyangkut sejarah, budaya, dan simbol negara. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, silakan Anda jawab dalam kolom komentar, berikan jawaban dan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut, dan sampaikan harapan Anda tentang CPNS tahun ini. Nah, teman-teman, Ceria Bimbel ASN itu membuka kelas privat tatap muka untuk masyarakat atau warga Makassar dan Goa. Kemudian tenang, ketika Anda bukan berada di wilayah Makassar dan Goa, itu kita bisa juga bertemu via Zoom. Jadi teman-teman silahkan DM salah satu media sosial Ceria Bimbel ASN atau Instagram Ceria Bimbel ASN dan berikan komen atau DM yang menginginkan apa yang Anda
inginkan salah satunya dari bimbel ini, seperti itu. Oke teman-teman, semoga materi yang hari ini kita pahami bersama itu bisa bermanfaat, bisa keluar dalam tes SKD dan bisa membawa Anda menuju gerbang kesuksesan. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Bantu channel ini untuk berkembang dan selalu memberikan manfaat kepada teman-teman pejuang ASN. Bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Terima kasih dan sampai jumpa.